Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang berusaha merubah fitrah adalah syaitan. Allah berfirman tentang sumpah syaitan. Syaitan berkata, "Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah." Sungguh aku akan perintahkan mereka manusia, fala yughayyirunna khalqallah, dan mereka akan merubah khalqallah, ciptaan Allah, merubah fitrah. Ada yang tidak suka dengan tubuhnya, dia lelaki tidak suka tubuhnya laki-laki, mau jadi perempuan. Ada perempuan tidak suka tubuhnya, mau jadi laki-laki. Ya. Fitrahnya berubah. Ya. Tadinya suka laki-laki, suka perempuan, berubah, tahu-tahu suka laki-laki sama lelaki. Ini dirubah oleh syaitan. Aku akan perintahkan mereka dan mereka akan merubah fitrah yang Allah telah berikan kepada mereka. Wala uzayyinanna lahum fil ardi, dan aku akan menghiasi kemaksiatan sehingga mereka melakukan maksiat tersebut. Demikian juga faktor lingkungan yang tadi sudah saya sebutkan dalam hadis, fa abawahu yuwahidanihi. Seorang anak lahir di atas fitrah, tapi kedua orang tuanya mempengaruhi sehingga bisa menjadikan sang anak jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Berarti fitrah bisa berubah dengan faktor lingkungan atau faktor syaitan. Dan inilah yang terjadi, ma'asyiral muslimin. Bagaimana fitrah-fitrah yang Allah tanamkan pada diri manusia berubah. Lihatlah bagaimana kaum Lut. Lut alaihissalam Allah utus kepada kaum al-mu'tafikat, negeri-negeri yang mempraktekkan homoseksual. Ya. Yang belum ada umat yang melakukan homoseksual seperti mereka. Mereka yang pertama kali ya berkreasi dalam maksiat, berinovasi sehingga melakukan homoseksual. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun." Dan ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Apakah kalian ya melakukan perbuatan keji homoseksual yang tidak pernah seorang pun dari kaum-kaum sebelum kalian yang melakukannya? Kalian mendatangi lelaki dan kalian meninggalkan wanita. Sungguh kalian adalah kaum yang terlalu berlebih-lebihan." Bagaimana bisa terjadi? Syaitan yang merubah itu semua. Namanya maksiat, pertama kecil, apalagi perubahan fitrah. Merubah fitrah tidak mudah, tapi syaitan sabar dalam merubah fitrah manusia. Dari perkara kecil, kemudian disirami dengan hawa nafsu, kemudian dibumbui dengan pendapat-pendapat, akhirnya maksiat tersebut menjadi biasa. Dan bahkan kalau ada yang mengingkari maksiat tersebut menjadi tercela. Dan itu yang terjadi pada kaum Lut. Mereka melakukan maksiat yang luar biasa, yang melanggar fitrah. Sampai begitu hebatnya mereka bermaksiat, mereka melakukan praktek homoseksual di depan umum. Kata Nabi Lut alaihissalam, "Wa ta'tuna fi nadikumul munkar," yaitu kalian melakukan pesta seks homoseksual di tempat pertemuan kalian, tidak punya malu lagi. Melakukan homoseksual sudah perkara yang menyelisih fitrah, apalagi terang-terangan saling melihat di antara mereka. Sampai-sampai Lut alaihissalam yang tidak mau melakukan itu semua, dan keluarganya dianggap orang aneh. Apa kata mereka? "Akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasu yatatahharun." Keluarkanlah, usirlah Lut dan keluarganya dari negeri kalian. Sungguhnya mereka adalah kaum yang sok suci. Jadilah sesuatu yang benar terlihat aneh. Ini syaitan pernah berhasil merubah fitrah kaum Lut. Oleh karenanya mereka diazab dengan azab yang luar biasa, di mana Allah mengatakan, "Wa ja'alna 'aliyaha safilaha." Kami angkat mereka, kami cungkil negeri mereka, kami bawa ke atas, kemudian kami balik. Kenapa diazab dengan seperti itu? Karena mereka telah merubah, membalik fitrah mereka. Dan di zaman sekarang sama. Banyak fitrah dirubah. Lihatlah bagaimana kondisi orang-orang kafir ya. Mereka berinovasi dalam kemaksiatan sampai bukan hanya homoseksual ya. Bahkan mereka melakukan hubungan seksual dengan hewan. Dan ini sudah di luar akal, di luar fitrah, tapi mereka melakukan. Bahkan mereka melakukan homoseksual atau melakukan hubungan seks dengan mahram mereka, dengan ibu mereka, dengan adik perempuan mereka, dihiasi oleh syaitan menjadi indah. Dan itu terjadi. Bahkan mereka agar menjadikan hal ini benar-benar
Tidak ada yang mengingkari mereka melegalkan, dan terlalu banyak negara ya yang melegalkan pernikahan sejenis. Bahkan di tanah air sudah beberapa kali usaha untuk melegalkan perbuatan tersebut, agar sesuatu yang bertentangan dengan fitrah menjadi biasa. Justru nanti kalau kita mengingkari, kita yang jadi aneh, dianggap aneh oleh mereka. Di antara fitrah yang dirubah oleh orang-orang barat adalah perbedaan antara laki dan wanita. Jelas Allah mengatakan, "Walaisa dzakaru kal untha", tidak sama antara laki dengan wanita. Laki diciptakan dengan tubuh yang kuat, wanita dengan penuh kelembutan. Sekarang mereka ingin samakan. Ingin laki-laki sama dengan wanita, mau keluar sana, kerja ke sana kemari, ya. Mau disamakan. Ini adalah bentuk ketidakadilan. Bagaimana mau disamakan laki-laki dengan wanita? Menyamakan laki-laki dengan wanita adalah bentuk penghinaan terhadap wanita. Bukan penghormatan, tapi penghinaan terhadap wanita. Sehingga wanita juga harus kerja, ya. Dan yang lainnya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum Adam dan Hawa kemudian diturunkan di atas muka bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Dan kami berkata kepada Adam, ya Adam, sungguhnya iblis ini adalah musuh kalian berdua, yaitu musuhmu dan Hawa. Fala yukhrijannakuma, jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga menuju bumi, fatashqa, maka kau akan sengsara. Allah mengatakan maka engkau Adam. Allah tidak mengatakan maka kalian berdua sengsara, tapi Allah mengatakan maka engkau wahai Adam sengsara. Apa kata para ahli tafsir? Ini dalil bahwasanya Adam lelaki ketika diturunkan di bumi bersama istrinya, dia yang cari nafkah, dia yang bekerja, istrinya di rumah dimuliakan. Sekarang dibalik oleh orang-orang barat ya, yang kita terpukau dengan kemodernan mereka, kehebatan mereka, ikut-ikutan mau menyamakan laki-laki dengan wanita. Lihatlah di antara fitrah yang telah berhasil dirubah oleh syaitan adalah rasa malu. Lihat ketika Adam dan Hawa tadi sudah saya sebutkan, ketika makan dari buah tersebut, فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Ketika mereka makan terbuka aurat mereka, maka mereka lah mulai menutup aurat mereka dengan daun-daun yang ada di surga, malu dilihat sama orang lain. Dan kita tahu bahwasanya namanya menurut ilmu mereka, manusia berasal dari monyet yang dulu terlanjang, dari manusia purba yang tidak tahu rasa malu ya. Sekarang mau dibalik, orang berjilbab dikatakan kemunduran, orang yang membuka auratnya dikatakan kemajuan. Mulailah wanita membuka aurat mereka, di mana-mana dibuka. Tidak ada rasa malu sama sekali. Terkadang suaminya melihat istrinya terbuka auratnya, rasa cemburunya mati, tidak ada sama sekali. Fitrah sudah dihilangkan, sudah dirubah oleh syaitan dan berhasil merubah fitrah orang-orang kafir.